Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, sebelumnya mohon maaf nih ya, karena akhir-akhir ini aku udah jarang upload konten. Itu karena pas mau bikin konten terkendala ya. Awalnya aku sakit, terus pas aku sembuh, editor aku lagi yang sakit. Makanya terkendala banget nih pas mau bikin konten. Tapi sekarang kita udah sehat semua, jadi udah siap buat terus setiap minggunya bikin konten gitu ya. Dan buat kalian juga jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Gak enak banget sih sakit beneran, apalagi dalam keadaan kayak gini kan. Dan thank you juga untuk Kuya Heidi yang udah selalu ngirimin cemilan ya untuk aku. Karena pas aku konsep, aku selalu ditemenin dengan cemilan dari Kuya Heidi. Itu enak banget sih beneran, kalian cek aja di Instagramnya. Oke, di treat horor kali ini aku nemu sebuah treat dari akunnya Rian Nur Fajri yang menurut aku ini serem banget sih ceritanya. Nah, di sini Rian ini itu menceritakan kisah ya yang dialamin oleh seorang wanita yang bernama Mirna. Dan Rian ini juga itu menceritakan kisah Mirna ini itu dari catatan hariannya Mirna ini. Soal apa yang dialamin dengan Mirna di rumahnya. Yang menurut aku ya, ini bener-bener serem banget. Bahkan bisa dibilang ya, ini cerita yang paling serem sih dari semua treat yang udah pernah aku baca. Karena pas aku baca ceritanya nih ya, itu aku sampai parnoan, sampai kalau ada yang gerak dikit nih di kamar aku langsung was-was gitu beneran. Nah, jadi kan aku merinding, kalian juga harus merinding kayak gimana ceritanya. Dan di sini bukan cuma serem ya, tapi sedih juga sih cerita catatan harian dari Mirna ini. Oke lah, kayak biasa, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut, untuk kalian yang belum join dengan kita di sini para Rescribers, pastinya kalian bisa join dengan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena kita di sini bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Ya kalau kita semua sehat gitu ya. Siapkan minuman dan cemilan kalian, cari posisi ternyaman menurut kalian, redupkan juga lampunya, kita mulai kisahnya. Nah, awal dari treatnya di sini Rian ini bilang setelah sekian lama dia ini udah memendamkan kisah ini gitu loh. Akhirnya dia ini bisa untuk membagikan kisahnya yang terbilang seram dan menyedihkan. Jadi ceritanya ini udah terpendam cukup lama gitu ya. Dan di sini dia juga itu minta izin, katanya, "Mirna, izinkan saya membagikan apa yang kamu rasakan selama masih bernapas." Jadi itulah treat awalnya. Sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, jadi Mirna ini saat itu tinggal dengan ibu dan ayahnya ya. Dan Mirna ini juga itu anak tunggal atau anak satu-satunya. Jadi mereka serumah itu cuma bertiga aja. Kejadiannya bermula di hari kelahirannya yang udah ke-20 gitu ya. Tepatnya pada tanggal 11 Februari di tahun 2009. Jadi kejadiannya ini pada tahun 2009 gitu ya. Nah, jadi ulang tahunnya Mirna ini itu sekalipun gak pernah dirayain dengan teman. Bahkan bapak dan ibunya pun itu gak pernah sekalipun ngerayain ulang tahunnya gitu loh. Jadi mentok paling seneng ya ulang tahunnya itu diucapin. Bahkan yang ngucapin ulang tahunnya pun itu cuman satu temennya yang bernama Ismi. Yang mana di hari itu tengah malamnya memasuki tanggal 11 Februari ya, sekitaran jam 12 malam Mirna ini ditelepon lah dengan Ismi. Nah, di situ Ismi nelpon selama kurang lebih 5 menit dan di situ ya Ismi ini ngucapin Mirna ini selamat ulang tahun gitu ya. Ya udahlah, setelah itu Mirna pun baca novel sampai tidur, niatnya kayak gitu. Nah, tapi saya sedang baca novel gitu ya, tiba-tiba pintu kamarnya itu kebuka dikit. Nah, Mirna pun langsung ngeliat kan ke arah pintu, tapi nggak ada siapa-siapa. Nah, di situ Mirna sempat mikir nih, apa mungkin itu bapak atau ibunya gitu ya yang mau ngasih surprise atau kayak gimana. Ya udahlah, di situ dia nunggu kan. Nah, tapi nggak ada yang muncul dari pintu itu. Nah, akhirnya dia panggil kan, Bu, Bu, tapi nggak ada jawaban. Karena penasaran, akhirnya Mirna ini samperin lah ke kamar ibunya gitu ya untuk ngecek. Nah, di sini Mirna kaget, ternyata bapak dan ibunya itu sedang tidur di kamar. Dan di situ ibunya pun tiba-tiba kebangun gitu kan karena Mirna ini buka pintu kamar ibunya. Dan di situ ibunya pun nanya, "Kenapa Mir?" gitu. Di sini Mirna pun cuma jawab, "Oh, enggak ada Bu, kirain ibu belum pulang." Nah, dia jawab kayak gitu ya. Ya udah, setelah itu Mirna pun langsung nutupin pintu kamar ibunya dan balik ke kamarnya. Sampai di kamar dia terduduk di kasur itu sambil mikirin gitu ya, kenapa pintu kamarnya tadi itu bisa kebuka sendiri. Pokoknya di situ Mirna ini udah mulai kepikiran gitu loh. Yang mana sebelumnya ya belum pernah kejadian yang aneh-aneh di rumahnya, makanya saat itu dia langsung kepikiran. Nah, tapi saat itu ya Mirna ini belum begitu notice dengan hal-hal mistis. Nah, tapi ya udahlah, di situ dia cuek aja gitu ya, nggak terlalu mikirin. Akhirnya dia pun lanjut lagi lah baca novelnya.
Setelah kurang lebih setengah jam dia lanjut lagi baca novelnya, tiba-tiba kedengaran lagi nih suara pintu dari luar kamarnya yang kebuka, ketutup gitu. Nah awalnya Mirna ini mikir apa mungkin itu bapak atau ibunya yang ke kamar mandi gitu ya. Ya udahlah dia pun itu nggak gitu mikirin, dia lanjut lagi nih, tetap fokus buat baca novelnya. Nggak lama kemudian kedengaran lagi tuh suara pintunya kebuka gitu, ketutup sampai 4 kali ya. Kejadiannya kayak gitu terus. Akhirnya Mirna ini risih gitu, kepikiran juga akhirnya. Nah disitu dia mikir nggak mungkin kan kalau bapak atau ibunya ke kamar mandi tapi bukain pintunya itu sampai berkali-kali gitu loh, kan aneh gitu ya. Nah disitu Mirna pun itu udah mulai benar-benar cemas gitu ya, dan kesel juga karena kejadian itu. Akhirnya karena dia kesel gitu ya, karena suara tadi itu kayak bener-bener nakut-nakutin si Mirna ini. Akhirnya ya udahlah dia pun itu langsung keluar kamar, ngecek ke kamar mandi, ke ruang TV, ruang tengah, sampai ke halaman depan, tapi nggak ada siapa-siapa. Nah setelah itu dia ngecek lagi nih ke kamar ibunya. Pas dia buka pintu kamar ibunya itu langsung tiba-tiba kebangun gitu ya, langsung nanya nih dengan Mirna, kenapa lagi sih Mir? Dari tadi bolak-balik terus ke kamar ibu. Mirna pun itu langsung nanya dengan ibunya, ibu tadi keluar masuk kamar ya? Enggak kok, ibu tidur, ayah juga tidur tuh. Kenapa Mir? Nggak apa-apa bu. Dan di situ Mirna pun langsung keluar dari kamar ibunya, nutupin pintu kamar ibunya gitu ya. Sampai di kamar dia pun itu kepikiran lagi nih soal suara tadi, itu apa dan siapa. Karena itu juga ya Mirna ini makin kesel lagi nih, sampai dia pun itu udah bener-bener hilang gitu ya untuk ngelanjutin baca novelnya. Ya udahlah, akhirnya di situ dia pun maksain untuk tidur. Besoknya Mirna ini kebangun kesiangan. Begitu bangun dia ini langsung ke kamar mandi untuk cuci muka dan gosok gigi. Nah di belakang dia ini ketemu dengan Simba gitu ya, yang sedang nyuci pakaian. Nah jadi Simba ini itu semacam ART di rumahnya gitu ya, yang kerjaannya itu biasanya nyuci dan bersih-bersih rumah. Tapi Simba ini nggak pernah nginep di rumahnya Mirna ini, karena rumahnya emang deket lah di sekitaran situ. Biasanya kalau kerjanya udah selesai, Simba ini langsung pulang, biasa kayak gitu. Nah pas di belakang Simba itu nanya lah dengan Mirna, baru bangun Mir? Iya mbak, semalam susah tidur. Nah tiba-tiba ya mbak itu jawab kayak gini, cuekin aja Mir. Nah di situ Mirna kaget, kenapa Simba ini seolah kayak tahu kan Mirna ini semalam susah tidur karena emang ada sesuatu yang terjadi. Nah sedang mikirin kenapa Simba ini tahu, tiba-tiba Simba ini ngomong, oh ya Mir, tadi ada orang yang datang ngasih bungkusan kotak, mbak taruh di ruang tamu ya. Dari siapa mbak? Nggak tahu Mir, tadi mbak tanya orangnya langsung pergi, katanya itu untuk kamu. Nah jadi ada orang yang ngasih bungkusan kotak nih ke Mirna. Mirna pun langsung ke ruang tamu, di situ dia ngeliat ada bungkusan kotak. Ya udahlah di situ karena dia penasaran gitu ya, dan isinya langsung tuh dia buka, yang ternyata isinya itu satu boneka kecil. Nah di sini Mirna ini heran gitu loh, siapa yang ngasih dia bungkusan itu. Setelah itu dia balik ke belakang, niatnya mau nanya dengan Simba tadi gitu ya soal kiriman kotak tadi. Tapi yang anehnya Simba itu udah nggak ada di belakang. Dia coba cari ke seluruh rumahnya, tapi Mbak tadi benar-benar nggak ada loh. Nah di sini makin bingung lagi kan dia. Kenapa sih Mbak tadi tiba-tiba nggak ada? Apa mungkin udah pulang? Nah tapi kalau pulang harusnya Mirna ini ngelihat, karena dari tadi dia di ruang tamu tuh ngebukain kiriman tadi. Karena akses keluar masuk rumahnya itu cuma dari depan gitu, yang mana itu emang ngelewatin ruang tamu. Ya udahlah di situ Mirna pun mikirnya ya mungkin Mbak udah lewat aja gitu ya, tapi Mirna ini nggak aware gitu loh dengan sekitarnya. Ya udah awalnya dia positive thinking gitu ya mikirnya. Balik lagi soal bonekanya, di situ Mirna ini bingung nih siapa yang ngasih bonekanya. Karena saat itu Mirna ini nggak banyak kenal dengan cowok gitu ya, nggak punya gebetan atau pacar, itu nggak punya. Karena biasanya yang ngasih boneka begituan itu kan dari orang yang spesial gitu kan. Nah tapi Mirna ini nggak punya, makanya di sini Mirna ini bingung gitu loh siapa yang ngasih bonekanya, apalagi di kirimannya itu emang gak ada tulisan atau pesan apapun. Ya udahlah karena Mirna ini udah lapar, akhirnya dia taruh tuh boneka itu di lemari khusus pajangan boneka yang ada di kamarnya. Setelah itu dia ke belakang lah untuk makan. Malamnya yang biasanya setelah Isya bapak dan ibunya ini udah pulang kerja gitu ya, tapi malam itu bapak dan ibunya itu masih belum pulang juga. Dan di situ Mirna ini udah mulai takut nih, ingat kejadian semalam gitu. Nah jadi karena dia takut, akhirnya Mirna ini nonton lah di ruang TV. Yang sebenarnya ya Mirna ini jarang banget nonton TV atau duduk di ruang TV. Jadi karena takut dia nih, makanya di situ. Nah pas sedang nonton TV, tiba-tiba kedengaran suara benda yang berjatuhan dari kamarnya tuh. Yang mana suaranya emang kedengaran sampai ke ruang TV gitu ya. Karena kamarnya dengan ruang TV itu emang berdekatan lah.
Ya udahlah, karena penasaran Mirna pun ngecek lah ke kamarnya. Pas buka pintu kamar, di situ Mirna ngeliat benda-benda yang emang udah berjatuhan tuh di kamarnya. Di situ ada lampu belajar yang sebelumnya di meja itu udah jatuh ke lantai. Dan yang paling ngebuat Mirna ini kaget dan aneh gitu ya, semua boneka yang ada di lemari pajangannya itu semuanya udah jatuh di lantai, kecuali satu boneka yang dari kiriman tadi itu masih utuh di lemari pajangannya. Disinilah awal mulanya Mirna ini ngerasa aneh gitu loh dengan satu boneka itu. Kenapa boneka yang lain semuanya berjatuhan, sedangkan boneka itu tuh bener-bener masih utuh gitu loh di dalam lemari itu. Nah kalau dibilang kena angin nggak mungkin kan, nggak mungkin ada angin di kamarnya, karena di kamarnya itu cuma ada AC gitu ya. Kalau kipas itu nggak ada, dan nggak mungkin juga kan angin AC itu bisa ngejatuhin semua boneka yang ada di situ. Dan yang anehnya lagi yang buat Mirna ini benar-benar ketakutan yaitu tadi sih satu boneka itu. Ya udahlah, setelah itu dia pun itu langsung beresin bonekanya. Tapi di situ Mirna ini kayak berusaha gitu loh untuk nggak ngelihat satu boneka itu, karena Mirna ini udah bener-bener ngerasa takut gitu ya dengan boneka itu, kayak punya feeling yang nggak enak gitu loh kalau ngelihat boneka itu. Ya udahlah, setelah itu dia pun balik lagi nih ke ruang TV untuk nonton. Di sini Mirna ini udah makin ngerasa gelisah lagi di rumahnya, sedangkan saat itu bapak dan ibunya itu masih belum pulang juga. Sampai rasanya Mirna ini pengen keluar katanya, tapi kalau mau keluar dia ini nggak tahu mau kemana, ditambah ya dia pun itu emang nggak punya kendaraan. Ya udahlah, mau nggak mau akhirnya dia nungguin dan nahan takut gitu ya malam itu di rumahnya, dan gedein volume TV-nya gitu loh biar ngilangin rasa takutnya. Tapi entah kenapa ya Mirna ini ngerasa kalau hawa di rumahnya saat itu udah mulai berubah, dan dia ngerasa juga kalau ada sesuatu yang seneng ngawasin dia, rasanya kayak gitu loh. Nah di situ sambil ketakutan ya udahlah, di situ dia pun berusaha untuk cuek dan tetap fokus nonton TV-nya biar nggak kepikiran kemana-mana gitu ya. Setelah agak lama akhirnya bapak dan ibunya pun nyampe rumah, dan Mirna pun itu baru mulai ngerasa lega gitu ya. Dan di situ ibunya pun begitu nyampe itu langsung heran ngelihat Mirna yang sedang nonton di ruang TV, karena sebelumnya nggak pernah gitu loh. Ya udahlah, di situ Mirna pun langsung masuk ke kamarnya, dan di situ dia ngeluarin tuh satu boneka tadi dari kamarnya dan dia taruh di ruang TV. Setelah itu dia masuk lagi ke kamarnya dan rencananya itu mau baca novel, tapi karena ingat kejadian kemarin gitu ya, kemarin malam akhirnya dia nggak berani nih baca novel, yang akhirnya dia pun itu maksain lah buat tidur malam itu. Ya udahlah, sambil ketakutan dia pun balik lagi lah ke kamarnya. Sampai di kamarnya kejadiannya kayak gitu lagi, pintu kamarnya itu tetap kayak ada yang mainin gitu loh. Nah jadi karena dia ini udah ketakutan banget kan, akhirnya dia balik lagi nih ke kamar ibunya dan bangunin ibunya lagi. Nah tapi saat itu ya ibunya ini marah-marah dengan Mirna, malah sampai ngebentak si Mirna ini, karena ibunya ini dibangunin lagi sedangkan ibunya ini besok itu harus kerja gitu loh, makanya ibunya ini marah. Nah karena denger bentakan ibunya, bapaknya Mirna pun itu langsung kebangun gitu, langsung nanya kan, ada apa ini ribut-ribut gitu. Nah di situ Mirna pun langsung ceritain ke bapaknya berharap dibela gitu ya, tapi malah bapaknya pun itu marah dan juga ngebentak si Mirna ini. Nah bapaknya bilang, goblok sama itu aja takut, umur udah 19 tahun, malu. Dengar bentakan dari bapaknya, Mirna pun itu langsung lari nangis balik ke kamarnya. Selain ketakutan gitu ya, nggak ada yang ngebelain dia. Dia ini nangis itu karena bentakan dari kedua orang tuanya, terutama bentakan dari bapaknya yang bilang kalau usianya Mirna ini udah 19 tahun. Padahal 2 hari yang lalu Mirna ini udah 20 tahun gitu loh usianya. Jadi dia ini sedih gitu ya, karena ternyata kedua orang tuanya itu benar-benar nggak ingat gitu loh kapan hari kelahirannya. Sambil nangis Mirna ini pun itu masih denger gitu ya suara pintu kamarnya itu ada yang mainin. Nah tapi karena dia udah sakit hati dengan hal yang lain, itu sampai bisa loh dia cuekin, yang akhirnya ya udahlah dia ketiduran karena udah capek nangis malam itu. Baginya dia bangun lah kayak biasa. Bapak dan ibunya itu udah gak ada di rumah karena emang udah pergi kerja gitu ya. Jadi di rumah itu cuma ada si Mbak aja. Jadi pas dia ke belakang ketemu nih dia dengan si Mbak, dan di situ Mirna ini langsung ingat kan soal kejadian kemarin. Mbak ini tiba-tiba udah gak ada di rumahnya. Nah jadi di situ dia pun langsung nanya lah dengan si Mbak. Mbak, kemarin aku cariin kok gak ada. Udah pulang ya? Iya Mir. Kok gak pamit Mbak? Aku gak tahu loh Mbak udah pulang. Nah tapi di situ si Mbaknya itu cuman diem aja, nggak ngejawab apapun. Ya udahlah, setelah itu Mirna pun langsung mandi. Pas sedang mandi, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamar mandinya. Awalnya Mirna ngira kalau itu si Mbak gitu ya yang ngetuk pintu kamar mandinya. Nah di situ Mirna pun bilang lah, ada apa Mbak? Aku sedang mandi gitu. Tapi nggak ada jawaban gitu loh dari si Mbak. Semua itu cuman hening aja. Ya udahlah, setelah itu Mirna pun lanjut lagi kan mandinya. Gak lama kemudian diketuk lagi tuh pintu kamar mandinya. Nah di situ karena Mirna ini kesel, dia ini ngebentak lah. Ada apa sih Mbak? Dibilang orang sedang mandi.
Tiba-tiba suara ketukan pintunya itu berhenti dan semuanya itu cuman senyap aja gitu loh. Nah di sini Mirna heran kan, kenapa tumben si Mbak ini ngetuk pintu kamar mandi, tapi kalau ditanya gitu nggak dijawab gitu loh, maksudnya nggak ada jawaban dari luar kamar mandinya. Siap mandi, Mirna pun itu langsung nyariin si Mbak gitu ya, mau nanya gitu loh soal ketukan pintu pas dia sedang mandi tadi. Tapi pas dicariin si Mbak itu nggak ada di rumah, sama nih kayak kemarin. Nah di situ dia mikirnya kan, apa mungkin Mbak udah pulang lagi nih, nggak pamit lagi kan kayak kemarin. Awalnya dia mikir kayak gitu tuh. Terus malamnya lagi-lagi ada kejadian lagi yang mengganggu Mirna ini. Yang mana sejak dia ulang tahun ya, gangguan di rumahnya itu selalu terjadi gitu. Yang mana itu seolah kayak ada sesuatu yang ngegangguin Mirna ini. Nah tapi katanya ya sebelumnya padahal itu nggak pernah ada gangguan apapun di rumahnya. Makanya Mirna ini heran gitu kan, kenapa sejak dia ulang tahun gangguan di rumahnya itu benar-benar intens banget gitu loh. Nah tapi makin malam gitu ya, makin hari gangguannya pun itu makin mengerikan. Itu kayak kejadian di malam selanjutnya ini. Jadi malam itu sekitaran jam 9 malam, Mirna ini kayak biasa gitu ya, baca novel di kamarnya. Karena takut nih, dia ini baca novel itu pakai headset sambil denger musik. Nah jadi karena itu dia ini nggak tahu saat itu bapak dan ibunya ini udah pulang kerja apa belum gitu ya, karena dia ini pakai headset. Nah tapi sekitaran jam 9 malam, pas dia ngelepas headsetnya, di situ Mirna ini denger nih ada suara keramaian dari ruang tamu rumahnya. Nah awalnya dia mikir kalau itu mungkin tamu bapak atau ibunya gitu ya. Ya udah, awalnya dia ini nggak terlalu mikirin, tetap lanjut baca novelnya. Tapi lama-lama suaranya itu kedengeran makin rame, yang seolah ya itu kayak ada keluarga besar yang sedang ngumpul gitu loh. Nah jadi di sini Mirna pun mikir kan, itu apaan sih kok rame banget gitu, nggak biasanya kayak gitu. Nah jadi karena dia ini penasaran, dia ini cobalah ngintip ke ruang tamu. Pas dia ngintip, disinilah Mirna ini bener-bener kagetnya karena dia ngelihat ruang tamunya itu kosong, tapi suaranya itu masih kedengeran loh, yang bersumber dari ruang tamunya yang kosong itu. Nah jadi kan udah ketakutan gitu kan, Mirna pun itu langsung lari ke kamar ibunya. Pas dia buka kamar ibunya, ternyata bapak dan ibunya itu masih belum pulang kerja, itu kosong tuh kamar ibunya. Akhirnya Mirna pun lari balik ke kamarnya, nutupin pintu kamarnya dan langsung masuk dalam selimut. Tapi di situ ya suaranya itu masih kedengaran gitu loh. Jadi karena Mirna ini udah panik, ketakutan, dia ini coba nelpon Ismila tapi nggak diangkat gitu loh. Nah tapi karena suaranya itu bener-bener bising banget, yang terus-terusan kedengaran, akhirnya Mirna ini teriak tuh dari dalam selimut, diam gitu. Tapi suaranya itu masih tetap kedengaran. Tiba-tiba pintu kamarnya kebuka tuh, dan di situ Mirna ini dengar suara ibunya yang manggil dia, Mirna gitu. Awalnya Mirna ini lega gitu ya, dia pikir kalau ibunya ini udah pulang kerja. Awalnya dipikir kayak gitu, akhirnya barulah dia ini berani keluar dari selimut. Tapi di situ ibunya nggak ada, tapi pintu kamarnya itu udah kebuka lebar. Nah di sini Mirna pun langsung terdiam gitu kan, ngelihat sekitarnya. Ibunya itu benar-benar nggak ada loh. Nah di situ Mirna pun coba manggil ibunya, bu, tapi sama sekali nggak ada jawaban. Lalu nggak lama kemudian kedengaran lagi suara ibunya manggil dia lagi gitu, yang mana suaranya itu berasa deket banget, yang seolah-olah ibunya itu ada di dalam kamarnya. Tapi ya di kamar itu benar-benar kosong, cuman dia sendiri tuh di dalam kamarnya. Nah lalu gak lama kemudian tiba-tiba suara keramaian tadi ya itu tiba-tiba berhenti dan keadaannya itu berubah jadi senyap banget. Nah di sini Mirna ini cuman diam gitu ya sambil gemetar ketakutan. Gak lama kemudian tiba-tiba kedengaran nih suara menggeram dari dalam kamarnya. Suara itu berasa deket banget. Nah di sini dia pun langsung ngeliat kan ke seluruh sisi kamarnya. Awalnya nggak ada apa-apa nih, tapi pas Mirna noleh ke samping, disinilah dia ini ngeliat gitu ya sosok itu, semacam sosok bayangan hitam pekat. Nah ngelihat itu Mirna pun itu langsung berasa lemas, pandangannya pun itu jadi gelap, dan di sini Mirna akhirnya pingsan malam itu. Paginya Mirna ini dibangunin dengan ibunya karena ibunya ini marah-marah. Karena Mirna ini kerjanya itu cuma tidur aja, makanya ibunya ini marah gitu loh. Dan di sini Mirna pun bilang kan ada si Mbak yang udah beresin semuanya gitu. Nah di situ ibunya pun langsung jawab sambil marah-marah, Mbak dari mana? Dia udah meninggal 3 hari yang lalu, tahu nggak?
Nah Mirna langsung bilang ke ibunya gitu loh, kalau kemarin dia baru aja ngelihat Simba yang sedang beresin semuanya gitu. Dan di situ ibunya pun langsung ngajak Mirna ini ke belakang. Ternyata di belakang ya, Mirna ini bener-bener kaget banget ngelihat banyak kain kotor, piring kotor itu bener-bener udah numpuk. Dan lantai rumahnya juga itu bener-bener kotor banget gitu loh. Nah di sini Mirna ini sampai bersumpah gitu loh dengan ibunya kalau kemarin dia ngelihat Simba, dan kemarin dia ngelihat juga kalau ya semua rumahnya itu rapi, lantai juga itu bersih gitu loh, nggak ada kain kotor dan piring kotor itu nggak ada. Pokoknya di sini Mirna ini benar-benar kaget sekaget-kagetnya gitu ya setelah dia tahu kalau Simba itu ternyata udah meninggal 3 hari yang lalu. Tapi di sini ibunya Mirna ini sama sekali nggak percaya gitu ya dengan dia. Mungkin ibunya nganggap ya itu cuma alasan si Mirna ini aja, mungkin gitu ya pandangan dari ibunya. Nah di situ Mirna ini pun udah ngerasa serba salah gitu ya, dengan ibunya dimarahin, dan dia pun itu ngalamin gangguan yang akhir-akhir ini dia alamin di rumahnya. Baru dimarahin dengan ibunya, tiba-tiba bapaknya Mirna ini yang sedang lewat mau ke depan itu langsung ngemarahin dan ngebentak Mirna ini juga. Jadi bapak ini bilang kayak gini nih, berguna dikit kayak jadi anak, jangan cuma tidur aja kamu. Nah pas nangis pun ibunya ini langsung bilang ke Mirna, jangan nangis, udah gede, malu. Jadi Mirna ini benar-benar kayak dimarahin dengan bapak dan ibunya gitu ya, seolah-olah kayak nggak ada yang ngebelain dia di rumah itu. Mirna pun langsung balik ke kamarnya. Di kamarnya dia cuma berharap gitu ya, semoga bapak dan ibunya ini cepet-cepet lah pergi kerja. Mungkin dia udah ngerasa nggak nyaman gitu ya kalau bapak dan ibunya itu ada di rumah gitu loh. Nah tapi di situ Mirna juga mulai kepikiran nih dengan Simba, karena kemarin kan dia baru ketemu nih dengan Simba. Nah kalau Simba udah nggak ada, berarti yang kemarin dia temuin itu siapa? Nah pokoknya di sini Mirna ini benar-benar kepikiran gitu ya soal Simba. Malamnya Mirna pun di situ terus teringat gitu ya dan perkataan bapak dan ibunya yang emang udah benar-benar buat dia kecewa dan sakit hati banget lah, karena emang kedua orang tuanya saat itu ngebentak dia kan. Nah yang mana di situ Mirna ini ngerasa kayak anak yang benar-benar nggak disayang gitu loh dengan kedua orang tuanya. Yang sebenarnya malam itu katanya ada beberapa gangguan kecil gitu ya, tapi Mirna ini benar-benar nggak aware lagi gitu loh dengan apa yang terjadi dengan dia, karena saat itu pikiran Mirna ini udah benar-benar kosong banget karena emang galau dari perkataan bapak dan ibunya malam itu. Lalu singkat cerita, sejak hari itu sampai 5 hari ke depan ya, tepatnya tanggal 20 Februari, Mirna ini cuman ngurung diri aja tuh di kamarnya karena benar-benar sakit hati banget gitu ya dengan perkataan bapak dan ibunya. Jadi selama itu juga Mirna ini emang gak pernah keluar kamar gitu ya, kecuali bapak dan ibunya itu sedang gak di rumah, baru tuh dia keluar kamar untuk makan. Jadi di hari itu, di tanggal 20 Februari, keadaan Mirna ini udah benar-benar membaik gitu ya, udah gak mikirin lagi nih perkataan dari bapak dan ibunya. Dan gangguan-gangguan pun itu sebenarnya udah jarang banget terjadi ya selama 5 hari itu. Kalaupun ada ya itu cuman gangguan-gangguan kecil aja yang bisa dicuekin. Nah pokoknya di situ jurus Mirna ini kalau ada gangguan yang dialamin, dia ini langsung maksain untuk tidur. Nah jadi tidur itu jalan ninjanya gitu ya untuk menghindar dari gangguan-gangguan yang sedang dialamin. Tapi sejak hari itu gangguannya ini makin parah lagi. Yang mana di hari itu Mirna ini sendiri di rumah itu kayak biasa ya. Tapi saat itu ibunya Mirna ini sedang keluar kota lah dengan adik ibunya itu selama beberapa hari ke depan. Sedangkan bapaknya Mirna itu kerja ya di kantor itu kayak biasa lah. Jadi di hari itu siangnya itu nggak ada gangguan yang berarti. Tapi malamnya sekitaran jam 11 malam saat Mirna ini sedang baca novel, tiba-tiba ada yang ngegedor pintu kamarnya. Sampai Mirna ini pun kaget gitu loh. Nah awalnya dia ngira kalau itu bapaknya kan. Ya udahlah di situ dia bangun ngebukain pintu. Tapi di situ gak ada siapapun. Nah di sini Mirna langsung gak enak kan perasaannya, itu langsung ketakutan lah. Nah di situ Mirna pun itu langsung nutupin pintu, taruh novelnya dan langsung berusaha tidur. Tapi gak lama kemudian pintu kamarnya pun itu digedor lagi. Mirna pun itu kaget lagi kan. Yang akhirnya dia ini masuklah dalam selimut sambil nutupin kupingnya karena saat itu pintunya pun itu masih digedor-gedor. Nah jadi karena Mirna ini kesel gitu ya, dia ini teriaklah dari dalam selimutnya, diam, diam. Nah jadi karena dia teriak, tiba-tiba bapaknya ini datang marah-marah gitu loh. Ternyata bapaknya ini udah tidur, itu kebangun karena teriakan si Mirna ini. Nah di situ Mirna ini nggak berani gitu ya untuk ngadu ke bapaknya soal apa yang dia alamin, karena bisa-bisa dia ini makin dimarahin lagi kan dengan bapaknya. Nah di situ Mirna pun ya udahlah, di situ dia pun nahan ketakutan sendiri. Setelah itu bapaknya pun balik ke kamarnya untuk tidur dan ngebanting pintu kamar Mirna ini karena bapaknya ini emang kesel banget gitu ya, karena udah
kebangun gitu loh karena Mirna ini. Dan di sini Mirna pun itu makin ketakutan lagi gitu ya dengan gangguan-gangguan yang ada di rumahnya dan juga ketakutan dengan bapaknya gitu loh. Jadi di kamar ya udah dia ini cuman bisa nahan takut sambil nangis saja. Sambil nangis, tiba-tiba Mirna ini dengar suara wanita ketawa dari luar jendela kamarnya. Nah di sini Mirna ini langsung kaget dan penasaran juga gitu loh. Akhirnya dia bangun lah ngintip dari jendelanya. Ternyata ya di luar jendelanya Mirna ini ngeliat itu sosok wanita yang rambutnya itu udah acak-acakan, yang sedang berdiri di luar jendela kamarnya. Itu sedang melototin si Mirna ini. Nah di situ Mirna pun langsung ketakutan kan. Dia pun itu langsung balik tuh tempat tidur dan langsung masuk dalam selimut. Karena saat itu ya satu-satunya yang bisa melindungi dia yaitu selimut gitu loh. Gak lama kemudian tiba-tiba kedengaran lagi suara yang manggil namanya Mirna ini gitu loh. Mirna, Mirna. Nah yang ngebuat Mirna ini ketakutan itu suaranya deket banget, berasa persis ada di sebelahnya. Nah di sini Mirna ini nggak berani ya keluar dari selimut. Dia ini tetap bertahan di dalam selimut sambil nahan nangisnya. Bener-bener dia ini nahan di dalam selimut yang akhirnya dia ketiduran juga malam itu. Besoknya Mirna bangun itu keadaannya itu udah drop gitu loh karena sakit. Yang akhirnya di situ dia tetap maksain untuk bangun beres-beres rumah karena takut kan nanti dimarahin lagi nih dengan bapak dan ibunya. Setelah beres-beres rumah Mirna pun langsung masak gitu ya untuk makanannya sendiri. Setelah siap makan Mirna ini baliklah ke kamarnya. Pas baru ngebukain pintu kamarnya, Mirna ini kaget karena ngeliat boneka yang beberapa hari yang lalu dia taruh di ruang TV. Tapi saat itu boneka itu udah ada di tempat tidurnya. Entah gimana bisa gitu ya boneka itu udah ada di sana gitu loh. Nah jadi karena Mirna ini ketakutan gitu ya dengan satu boneka itu. Akhirnya Mirna ini ambil lah boneka itu dan langsung ngebuang ke tempat sampah yang ada di depan rumahnya. Setelah itu Mirna pun langsung tidur karena emang keadaan tubuhnya itu semuanya sakit gitu loh. Karena dia ini emang bener-bener drop gitu ya. Lalu maghribnya sekitaran jam 6 Mirna ini kebangun gitu ya. Di situ dia ini tiba-tiba kepengen untuk sholat maghrib nih. Ya udahlah di situ dia pun maksain untuk bangun. Tapi baru buka pintu kamarnya, di sini Mirna ini kaget karena ngeliat ada orang asing yang sedang duduk di sofa ruang TV-nya. Yang mana itu cuman kelihatan belakangnya aja tuh. Nah sedangkan posisi orang itu sedang menghadap ke TV, sedangkan Mirna itu ada di belakangnya. Di sini Mirna ini ketakutan. Yang dia takutkan itu pencuri atau perampok yang bisa membahayakan dia kan. Nah di sini Mirna ini diam-diam itu mundur lah, niatnya mau masuk ke kamar. Tapi tiba-tiba sosok itu noleh ke arah Mirna yang ngelihat Mirna. Di sinilah Mirna ini benar-benar kaget gitu ya, ngelihat wajah yang benar-benar menyeramkan dari sosok itu. Yang mana ya? Wajah dari sosok itu udah menyerupai tengkorak yang gak ada bola matanya. Ngelihat itu Mirna tuh langsung ngerasa kaku, gak bisa menggerakkan tubuhnya. Bahkan teriak pun Mirna ini udah gak bisa. Sambil terpaku ngelihat sosok itu, Mirna pun itu langsung terduduk sambil tersandar di dinding kamarnya. Di sini Mirna ini nggak bisa ngapain pun gitu ya. Akhirnya dia ini berusaha untuk merangkak masuk ke kamarnya dan naiklah dia ini ke tempat tidur. Di situ Mirna ini benar-benar udah ketakutan banget gitu ya. Dia ini cuman bisa nangis sambil nahan tubuhnya itu yang semua itu udah berasa sakit gitu loh. Ditambah dalam keadaan lapar karena dia ini emang belum makan. Nah jadi karena udah capek nangis dan ketakutan, akhirnya Mirna pun ketiduran lagi. Lalu besoknya di tanggal 21 Februari Mirna ini kebangun, yang mana keadaan fisiknya itu udah makin parah lagi gitu ya. Karena sekujur tubuhnya itu makin berasa sakit sampai dia ini tuh gak bisa bangun lagi tuh di hari itu. Nah jadi karena dia gak bisa bangun, dia ini langsung nelpon ibunya. Itu maksudnya ngasih tahu gitu ya keadaannya itu lagi sakit. Jadi dia berharap ibunya khawatir dan bisa cepet pulang gitu loh. Tapi justru ibunya ini malah marahin si Mirna ini karena Mirna ini udah gede tapi masih manja, kata ibunya kayak gitu. Jadi ibunya pun cuma nyuruh Mirna ini ambil obat yang ada di kamar ibunya. Di sini Mirna ini keadaannya udah lapar banget ya karena sejak seharian kemarin Mirna ini nggak makan sekalipun. Jadi keadaannya itu benar-benar lemes banget lah. Nah di situ karena nggak tahu mau minta tolong dan siapa lagi, akhirnya Mirna ini nelpon si Ismi nih. Tapi di situ ternyata Ismi sedang di luar itu dengan pacarnya. Ya udahlah, jadi karena Mirna ini nggak enak gitu ya ngegangguin waktunya Ismi, akhirnya dia ini langsung tutup teleponnya.
Jadi saat itu Mirna cuma bisa terbaring gitu ya di tempat tidurnya, nahan lapar dan juga ketakutan dengan gangguan-gangguan yang ada di rumahnya. Malamnya sekitaran jam 8 malam bapaknya Mirna ini pulang. Itu pun bapaknya nggak ngelihat Mirna ya, karena bapaknya pulang itu emang langsung masuk ke kamarnya. Nah jadi malam itu Mirna ini di kamarnya dalam keadaan gelap karena lampu kamarnya itu emang belum dia nyalain gitu ya, karena emang nggak sanggup bangun gitu loh untuk nyalain lampu kamarnya karena keadaannya itu emang bener-bener drop banget gitu ya. Ya kayak kalian bayangin lah, fisik cewek yang sedang sakit ditambah belum makan selama 2 hari, makanya dia ini emang bener-bener nggak sanggup bangun gitu ya. Lalu di kamarnya yang dalam keadaan gelap gitu ya, tiba-tiba Mirna ini ngeliat ada sosok bayangan hitam yang sedang duduk di meja rias yang ada di kamarnya. Itu kelihatannya tuh samar-samar gitu loh karena emang gelap kan. Nah tapi sosok itu terus gitu loh memperhatikan si Mirna ini. Dan tiba-tiba sosok itu berdiri dan secara perlahan tubuhnya itu meninggi sampai nembus langit-langit kamarnya. Lalu setelah itu menghilang. Ngelihat sosok itu, Mirna cuma bisa terdiam sambil nahan nangis. Mau teriak juga dia ini benar-benar udah nggak sanggup lagi loh. Akhirnya Mirna pun itu memejamkan matanya, itu berusaha untuk tidur. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba dia kebangun nih karena tempat tidurnya itu kayak ada yang ngeguncang gitu loh. Nah ternyata sosok itulah yang menggoyangkan tempat tidurnya Mirna ini. Makin lama itu guncangannya makin kuat. Lalu tiba-tiba guncangannya itu berhenti. Dan saat itu juga Mirna ini ngeliat sosok nenek-nenek dengan keadaan tubuhnya ini yang udah bungkuk gitu loh, yang sedang berdiri di depan ranjangnya, yang sedang ngeliatin Mirna ini dengan matanya itu putih semua. Ngeliat sosok itu ya, Mirna pun itu makin merasa lemas lagi. Sampai semuanya itu gelap, Mirna pun gak ingat apa-apa lagi. Ya, dia pingsan. Besoknya Mirna kebangun karena dibangunin dengan Ismi. Ternyata Ismi datang nih ke rumahnya. Di situ Mirna ini seneng banget gitu ya ngelihat Ismi datang. Dan Ismi pun itu langsung panik nih ngelihat dia karena mukanya Mirna itu udah bener-bener pucat banget ya. Keadaannya pun itu udah bener-bener lemes sempoyongan. Pokoknya di situ Ismi ini langsung banyak nanya lah karena khawatir nih ngelihat kondisinya Mirna ini. Di situ Ismi pun langsung nanya, "Kamu sakit Mir? Dari kapan kamu sakit? Udah makan kamu?" Nah begitu Ismi tahu kalau Mirna belum makan ya selama beberapa hari ini, itu dia pun itu langsung ke dapur masakin lah telur untuk Mirna. Ya udah setelah itu akhirnya Mirna pun makan gitu ya. Pas sedang makan, tiba-tiba Ismi ini bilang nih kayak gini, "Mir, Simba aku tanya kok diem aja ya, nggak ngejawab apapun. Mukanya datar aja tuh pas aku tanya." Mirna pun langsung kaget kan, ternyata Mbak juga itu menampakkan wujudnya dengan si Ismi. Nah tapi di situ ya Mirna ini nggak mau ngejelasin soal sebenarnya, soal Mbak. Tapi di situ Mirna ini cuma bilang nih, mungkin Mbak lagi sakit gitu. Nah di sini Mirna juga itu nggak mau ceritain soal gangguan yang dialami di rumahnya, karena dia nggak mau kalau Ismi ini ketakutan gitu loh di rumahnya Mirna ini. Jadi Mirna ini nggak mau gitu ya kalau Ismi ini langsung pulang karena ketakutan, karena Mirna ini udah bener-bener ngerasa nyaman banget kalau Ismi ini datang gitu loh nemuin dia. Terus Ismi juga nanya nih dengan Mirna kayak gini, "Tadi di dapur ada bau busuk, itu bau apa sih Mir?" Nah di sini Mirna pun itu cuman diem aja gitu ya, nggak tahu harus jawab apa. Ya udahlah. Nggak berasa mereka ngobrol itu hari pun udah sore dan Ismi pun pamit nih mau pulang. Yang sebenarnya ya Mirna ini berat banget rasanya untuk ngizinin Ismi pulang. Ya tapi mau gimana kan, nggak mungkin juga gitu loh dia maksain Ismi ini untuk terus ngejakin dia di rumahnya. Karena saat itu ya Ismi juga itu punya kehidupan dan punya rumah juga gitu loh untuk dia pulang. Ya udahlah sebelum Ismi pulang, Ismi memang bilang gitu ya dengan Mirna. Maksudnya kalau ada apa-apa telepon aja dia. Setelah Ismi pulang lagi-lagi Mirna ini sendiri di rumah. Nah tapi sore itu Mirna ini udah berasa ada tenaga gitu ya, karena emang udah makan dan minum, jadi dia ini udah bisa lah bangun. Yang mana sore itu dia bangun itu niatnya mau ngambil cemilan semacam biskuit nih di kulkasnya di belakang gitu. Nah tapi pas baru dia ngebuka pintu kulkasnya, tiba-tiba ada yang manggil namanya, "Mirna." Pas Mirna noleh, dia ngeliat sosok itu lagi. Yang mana Mirna ini tuh langsung berasa lemes, yang akhirnya dia jatuh dan pingsan di depan kulkasnya. Jadi di sini Mirna ini emang gampang banget pingsan gitu ya, karena dia ini emang tipe orang yang lemah secara fisik dan psikis. Jadi emang gak sanggup menerima sesuatu yang itu di luar kapasitasnya. Jadi karena itulah dia ini gampang banget pingsan. Ya amit-amit nih ya kalau kalian juga ngalamin hal yang kayak dialamin dengan Mirna ini, ya mungkin kalian juga bakal pingsan sih. Oke lah kita balik lagi ke ceritanya. Nah jadi pas Mirna ini sadar, dia ini udah ada di dalam kamarnya dan ada Ismi juga nih di sebelahnya.
Nah jadi begitu dia sadar, Ismi pun langsung nanya dengan Mirna, kenapa bisa pingsan Mir? Pokoknya di situ Ismi ini emang kelihatan udah khawatir banget gitu ya ngelihat keadaan si Mirna ini. Nah di situ ya Mirna pun emang nggak mau ngejelasin apa yang sebenarnya yang ngebuat dia pingsan. Nah di situ Mirna ini cuman bilang nih dengan Ismi kalau dia pingsan karena lemes aja. Ya udahlah, di situ Ismi pun langsung buatin makanan nih untuk Mirna. Dan di sini ya pas Mirna ngelihat jam pas dia baru sadar, dia ini kaget loh, ternyata udah jam 2 siang. Yang artinya ya Mirna ini pingsan itu lama banget. Dia ini pingsan itu dari kemarin sore kan, setelah Ismi baru pulang. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa gitu loh. Jadi karena pingsannya dia ya, dia ini gampang gitu kan untuk ngelewatin malam yang emang menyeramkan di rumahnya. Setelah itu barulah Mirna ini nanya nih dengan Ismi, kenapa Ismi ini bisa tahu kalau dia ini pingsan. Nah ternyata dari pagi Ismi udah nelpon, tapi karena Mirna nggak ngangkat, Ismi ini kayak punya feeling gitu loh, kayaknya Mirna ini kenapa-kenapa. Makanya saat itu pagi itu ya, dia langsung datang dengan pacarnya tadi pagi ke rumahnya si Mirna. Begitu nyampe di rumahnya Mirna, Ismi dan pacarnya itu kaget ngeliat Mirna yang udah terbaring di dapur depan kulkas. Langsung tuh mereka ngangkat Mirna ke kamar. Nah jadi di situ ada pacarnya Ismi juga yang saat itu sedang nonton di ruang TV, sedangkan Mirna dan Ismi itu di kamarnya Mirna gitu ya. Mereka ini ngobrol berdua lah di kamar. Tapi yang anehnya mereka ini nggak tahu bapaknya Mirna saat itu kemana. Karena saat itu ya pas Ismi datang pagi-pagi ke rumahnya Mirna, di situ mereka nggak ketemu lah dengan bapaknya Mirna. Nah, apa mungkin bapaknya Mirna emang gak pulang gitu ya dari kemarin? Karena gak mungkin kan kalau bapaknya pulang kemarin malam terus ngebiarin Mirna terbaring di depan kulkas. Itu gak mungkin kan? Ya mungkin aja saat itu bapaknya Mirna ini mungkin lembur atau kayak gimana gitu ya. Yang pasti mereka ini gak tahu lah bapaknya Mirna kemana saat itu. Saat Irma dan Ismi yang sedang asik ngobrol gitu ya di kamarnya Mirna, tiba-tiba pacarnya Ismi ini langsung ngetuk kamarnya Mirna. Nah di situ ya pacar Ismi pun itu langsung nanya dengan Mirna soal siapa cewek gitu ya atau wanita yang ada di rumahnya Mirna ini. Nah di situ Mirna pun awalnya heran kan, cewek siapa gitu loh. Ternyata ya yang dimaksud cewek dari pacarnya Ismi ini itu Simba gitu loh. Nah begitu Mirna tahu ya kalau yang dimaksud dengan pacarnya Ismi itu Simba, di situ Mirna pun langsung nanya kan, kenapa emangnya? Nah di situ pacar Mirna jelasin kalau Simba itu ya itu mondar-mandir di depan dia, yang ngalangin dia ini sedang nonton TV saat itu. Jadi pergerakannya itu benar-benar aneh dan nggak normal gitu loh. Makanya pacarnya Ismi ini langsung nanya, kayak ngerasa heran gitu loh. Terus Mirna pun nanya, sekarang Simba kemana? Nah kata pacarnya Ismi itu udah keluar nggak tahu kemana gitu loh. Nah di sini Mirna ini tetap diam gitu ya, dan ini tetap nutupin lah soal apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Ya udahlah, setelah itu Mirna pun itu langsung mengalihkan pembahasan ke yang lain. Sorenya ibunya Mirna pulang. Begitu nyampe rumah, ibunya ini langsung nanya nih dengan Mirna, masih sakit gitu? Masih bu, dijawab dengan Mirna. Nah lalu ibunya Mirna malah nyuruh Ismi bilang ke Mirna kalau sakit tuh minum obat, jangan manja. Nah di sini Ismi kelihatan sedih banget gitu ya ngelihat Mirna, karena dia tahu kan gimana kondisi sebenarnya Mirna ini gitu loh. Sampai dia pun itu nemuin Mirna yang udah terbaring di lantai karena pingsan sendiri di rumahnya, nggak ada yang tahu. Nah malah ibunya ini bilang kalau Mirna ini manja gitu loh. Nah lalu menjelang malam Ismi dan pacarnya pun akhirnya pulang gitu ya, pamit pulang dengan Mirna dan ibunya Mirna. Beberapa hari kemudian akhirnya Ismi ini tahu gitu loh soal gangguan yang dialami dengan Mirna ini di rumahnya. Itu dari Mbak yang dilihat dengan pacarnya Ismi gitu loh. Jadi saat itu sebenarnya mereka ini udah curiga gitu ya, karena saat itu menurut pengakuan dari pacarnya Ismi, sosok Mbak yang dia lihat itu emang benar-benar bukan kayak manusia normal gitu loh. Itu benar-benar kayak sosok lain yang bukan manusia. Nah jadi karena itu dia pun curiga, yang akhirnya dia ini nanya nih dengan Mirna. Nah jadi akhirnya Mirna pun itu langsung menjelaskan gitu ya soal gangguan-gangguan yang dialamin di rumahnya saat itu dengan Ismi. Akhirnya gak ada lagi nih yang dia tutupin dengan Ismi saat itu. Seminggu kemudian, tepatnya di tanggal 27 Februari, keadaan Mirna ini udah makin drop lagi gitu ya. Keadaan fisiknya itu udah makin parah lagi lah, yang ngebuat sepanjang hari dia itu cuman bisa berbaring aja tuh di tempat tidur. Emang sama sekali gak dibawa berobat dengan bapak dan ibunya, karena saat itu orang tuanya itu emang bener-bener sibuk kerja kayak biasa gitu loh, pergi pagi pulang sore. Di hari itu jam 1 siang Ismi dan pacarnya ini datang nih ke rumah Mirna. Yang mana tujuan mereka datang ya, pacarnya Ismi itu mau ngasih tahu soal sesuatu yang serius banget.
nih dengan si Mirna. Ya udahlah, setelah mereka nyampe di rumah Mirna, itu mereka pun langsung ngebopong Mirna ini ke ruang TV gitu ya, maksudnya untuk ceritain soal itu. Itu karena Mirna ini emang bener-bener nggak sanggup bangun gitu ya, makanya ya mereka ini ngebopong Mirna ini ke ruang TV. Lalu di situ pacarnya Ismi langsung ngebuka pembahasan lah, yang mana di situ dia bilang gitu ya, kalau dia sebenarnya itu udah tahu soal Simba yang itu sebenarnya bukan manusia, dan dia juga itu udah tahu lah soal Mirna selama ini dapat gangguan di rumahnya. Pokoknya soal itu pacarnya Ismi ini udah tahu gitu ya. Nah, kenapa pacarnya Ismi bisa tahu? Karena semenjak mereka curiga gitu ya soal sosok Simba, ya, pacarnya Ismi ini sempat nanya nih dengan temennya yang emang bisa ngeliat dan merasakan hal-hal goib gitu loh, alias indigo. Jadi di situ ya pacarnya Ismi juga bilang nih kalau dia dengan temennya yang indigo tadi sebenarnya itu pernah ngelihat langsung rumahnya Mirna. Nah di situ temennya yang indigo itu ya itu semacam ngebaca atau ngelihat rumahnya Mirna, dan disinilah temennya itu ngelihat itu emang ada sesuatu semacam energi buruk yang ada di rumahnya Mirna yang tujuannya itu untuk menghancurkan keluarganya Mirna ini. Dan dia juga itu ngelihat ya itu ada keterlibatan dengan orang lain, orang yang sebenarnya cukup dekat dengan Mirna. Mirna pun langsung nanya siapa orangnya, tapi di situ ya pacarnya Ismi itu nggak berani ngasih tahu siapa orangnya, karena kalau dia ngasih tahu siapa orangnya bisa aja pacarnya Ismi ini kena batunya gitu loh, atau dia jadi tujuan yang diserang. Makanya dia ini nggak berani nyebutin siapa orangnya di situ. Nah di sini ya Mirna itu cuman bisa terdiam aja gitu loh dengar kabar dari pacarnya Ismi ini. Tapi di situ dia tetap berusaha mikir itu sebenarnya orangnya siapa, tapi tetap ya dia ini saat itu emang sedang nggak bisa berpikir karena keadaannya itu emang sedang lemah banget. Lalu Mirna pun langsung mengalihkan pembicaraannya ke hal yang lain gitu ya. Ya udahlah, setelah itu mereka pun ngobrol-ngobrol sampai nggak berasa hari pun itu udah menjelang malam. Bapak dan ibunya Mirna pun itu udah pulang kerja, dan di situ Ismi dan pacarnya pun langsung pamit pulang nih dengan Mirna dan kedua orang tuanya Mirna saat itu. Lalu beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 5 Maret ya, Mirna ini baru mulai bisa nulis lagi, ceritain lagi nih apa yang dialamin. Tapi karena beberapa hari ke belakang dia ini emang nggak bisa nulis gitu ya, karena keadaan kondisi fisiknya itu makin hari benar-benar makin memburuk yang nggak memungkinkan dia ini untuk nulis. Nah jadi disinilah Mirna ini mulai ceritain apa yang dialamin beberapa hari yang lalu. Jadi 4 hari yang lalu, tepatnya di tanggal 1 Maret, di situ kedua orang tua Mirna ini itu bertengkar. Tapi saat itu Mirna ini benar-benar nggak tahu gitu ya apa penyebab kedua orang tuanya ini bertengkar. Sebenarnya sejak Mirna SMA, bapak dan ibunya itu udah sering banget bertengkar. Tapi nggak tahu entah gimana bisa setahun terakhir itu bapak dan ibunya itu udah terlihat akur gitu loh, nggak pernah bertengkar lagi. Tapi akhirnya bertengkar lagi tuh di hari itu. Lalu besoknya di tanggal 2 Maret kondisi Mirna ini udah makin drop lagi gitu ya dari hari sebelumnya, yang mana selama seharian itu dia ini emang cuman bisa terbaring di tempat tidur aja, yang cuman ditemanin dengan novelnya gitu loh. Lalu malamnya lagi-lagi nih Mirna ini ngalamin gangguan, dan disinilah Mirna ini ngelihat sosok yang ini sosoknya makin menyeramkan lagi dari sebelumnya. Nah jadi cerita kayak gini nih. Nah jadi pas malam dia di kamarnya, awalnya Mirna ini denger nih suara nafas gitu ya, atau suara geraman di dalam kamarnya. Nah karena itu Mirna pun langsung was-was kan ngelihat kiri dan kanannya gitu loh. Sampai akhirnya dia ngelihat sosok di sudut kamarnya yang sedang berdiri dan terus memperhatikan Mirna ini dengan tatapan yang penuh kebencian gitu loh. Nah sosok itu bener-bener ngebuat Mirna ini ketakutan sampai dia mau teriak pun itu gak bisa, karena suaranya itu berasa kayak tertahan di tenggorokan. Sosok yang dilihat dengan Mirna ini itu sosok matanya yang merah menyala dan kulitnya itu bersisik gitu loh, dan lidahnya itu panjang banget sampai menjulur ke lantai. Tapi sosok itu gak lama gitu ya menunjukkan wujudnya. Setelah itu ya udah sosok itu pun menghilang. Besok malamnya keadaannya sama gitu ya, kayak terulang lagi nih kayak kemarin malam, yang mana Mirna ini ngelihat lagi sosok yang kemarin dia lihat itu ada di sudut kamarnya, tapi keadaannya itu makin deket gitu loh. Nah malam selanjutnya sosok itu mulai menampakkan wujudnya lagi, tapi makin dekat lagi, yang mana ya sosok itu persis ada di tempat tidurnya, persis di sebelahnya. Dan disinilah Mirna ini ngelihat sosok itu benar-benar dekat banget ya, persis di depan mukanya, yang mana sosok itu ngeluarin bau yang cukup amis gitu loh, matanya merah dan di lidahnya itu ngeluarin banyak belatung. Nah di sini Mirna ini bisa teriak, dan dia itu langsung teriak tuh sekuat-kuatnya. Nah jadi karena dia teriak, ibunya ini langsung datang nih ke kamar. Tapi ibunya datang itu marah-marah gitu loh, karena ibunya yang sedang tidur itu kebangun karena denger jeritan dari Mirna ini.
Nah di situ ya Mirna pun langsung minta tolong tuh dengan ibunya. Bu, ada setan di kasurku bu, takut bu. Mana? Ibu nggak lihat apapun, jangan cari gara-gara ya kamu Mir. Ibunya pun itu kesel langsung keluar dari kamar Mirna ngebanting pintu kamar Mirna. Malam itu sepanjang malam kayak biasa ya, Mirna ini cuma bisa nangis dengan keadaan fisik dan psikisnya yang udah bener-bener hancur banget malam itu. Nah di situ dia cuma butuh bantuan Tuhan gitu loh, agar dia ini cepet bisa melalui cobaannya. Dan disinilah terakhir kalinya gini ya, Mirna ini menceritakan soal apa yang dialami di catatannya. Tapi kalimat terakhir yang dia tulis di catatannya yaitu kalimat tolong. Yang mana ya, tulisan kalimat tolong itu bener-bener gak beraturan, yang soalnya Mirna ini emang sedang membutuhkan pertolongan. Lalu besoknya di tanggal 6 Maret, Ismi dapat kabar nih kalau Mirna udah masuk rumah sakit dirawat gitu loh. Nah di situ Ismi pun langsung ke rumah sakit. Di sana dia ngelihat Mirna yang udah terbaring dalam keadaan koma gitu loh. Nah di situ ya Ismi pun itu langsung nanya dengan ibunya Mirna, kenapa Mirna itu bisa koma gitu kan, ditanya kayak gitu. Tapi ibunya Mirna itu sama sekali nggak menjelaskan soal penyebabnya. Ya karena ibunya Mirna ini emang nggak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi dengan Mirna. Di sini Ismi langsung teringat nih dengan pesannya Mirna. Karena sebelumnya Mirna ini emang pernah pesanin gitu ya ke Ismi, kalau terjadi apa-apa dengan dia tolong pegang dan simpan catatannya gitu loh, karena Mirna ini nggak mau kalau bapak dan ibunya tahu gimana isi catatannya, karena itu benar-benar curhatan hatinya tentang orang tuanya kan. Ya udahlah, di situ Ismi pun langsung teringat dan dia pun itu langsung minta izin tuh dengan ibunya Mirna saat itu yang ada di rumah sakit gitu ya. Nah dengan alasan kalau dia itu mau ngambil barang dia yang ketinggalan yang ada di kamarnya Mirna. Nah syukurnya ibunya Mirna pun itu ngizinin Ismi pun itu langsung ke rumahnya Mirna dan ngambil catatan Mirna yang ada di kamarnya. Lalu beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Maret, akhirnya doanya Mirna ini benar-benar terkabulkan gitu ya. Dia ini benar-benar udah bisa melewatin cobaannya. Karena saat itu Mirna ini udah nggak ketakutan dalam sendiri lagi gitu ya, nggak lagi merasakan sedih dan sakit di sekujur tubuhnya. Karena saat itu Mirna udah ada di pangkuan Tuhan. Ya Mirna udah pergi gitu loh untuk selama-lamanya. Ya mungkin Tuhan ngambil dia karena kedua orang tuanya emang benar-benar nggak bisa menjaga dan merawat anak tunggalnya gitu ya. Yang sebenarnya Mirna ini hanya butuh kasih sayang gitu loh, perhatian dari kedua orang tuanya saat itu. Kasihan banget sih Mirna ini. Tapi ini ceritanya belum selesai. Soal kepergian Mirna ini ya, menurut Ismi ini ada banyak kejanggalan loh. Nah kejanggalan yang pertama ya, secara medis sebenarnya Mirna ini dinyatakan sehat luar dalam. Jadi fisiknya itu benar-benar sehat gitu loh saat itu. Dan yang kedua, saat Mirna dirawat di rumah sakit dan detik-detik dia berpulang, bapaknya Mirna itu sama sekali gak pernah ada di rumah sakit ngelihat keadaan Mirna. Jadi cuman ibunya aja tuh yang ada di rumah sakit saat itu. Dan kejanggalan yang ketiga, ini menurut Ismi dan pacarnya ya, ini ada hubungannya dengan apa yang dijelaskan sebelumnya dengan teman pacarnya si Ismi ini soal rumahnya Mirna. Ya, kalian masih ingat kan? Di sini saat tweet ini ditulis, disinilah Ismi ini baru berani ngasih tahu gitu ya soal apa yang sebenarnya terjadi dengan Mirna. Yang ini ada hubungannya dengan bapak dan ibunya Mirna, dan Ismi ini tahu itu dari teman pacarnya itu tadi. Jadi sebenarnya bapaknya Mirna itu menggunakan ilmu hitam dari seorang dukun untuk ngirim sesuatu semacam jin ke rumahnya sendiri. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya agar rumahnya itu gak aman gitu ya dari gangguan-gangguan yang bersifat mistis, yaitu kayak gangguan dari jin kiriman itu. Dan sebenarnya tujuan bapaknya Mirna itu sebenarnya bukan Mirna loh, tapi ibunya Mirna itu karena persoalan harta dan wanita simpanan bapaknya Mirna ini. Karena ibunya Mirna itu punya tanah ratusan hektar, sedangkan bapaknya Mirna ini pengen banget gitu loh mengalihkan semua harta ibunya atas nama si bapaknya Mirna ini, agar nantinya kalaupun cerai hartanya itu bisa jatuh ke tangan si bapaknya Mirna. Sedangkan bapaknya Mirna saat itu emang udah punya wanita simpanannya, dan wanita simpanannya itu juga selalu menuntut untuk menceraikan ibunya Mirna saat itu. Lalu yang jadi pertanyaannya, kenapa Mirna yang bisa kena? Nah itu karena jin yang dipakai dengan bapaknya Mirna itu membutuhkan tumbal yang gak main-main, yang mana tumbalnya itu harus orang terdekat dari bapaknya Mirna ini. Nah lalu Mirna lah yang dijadikan tumbal atas semuanya. Dan ilmu hitam dari dukun itu juga itu ngebuat ibunya Mirna ini mati rasa dengan si Mirna ini. Nah makanya tuh ibunya itu terkesan kayak cuek, gak peduli dan tegaan gitu ya dengan Mirna. Ya emang karena
ilmu hitamnya itu, yang tujuannya agar keluarga mereka hancur. Lalu setelah keluarga mereka hancur, bapaknya Myrna ini bisa memulai hidup baru dengan wanita simpanannya itu gitu loh. Nah jadi semuanya Myrna yang menanggung gitu ya, demi kehidupan baru bapaknya, demi wanita simpanan bapaknya, demi harta yang diinginkan dengan bapaknya, Myrna lah yang menanggung semuanya. Yang paling menyedihkannya gitu ya, sampai akhir hayatnya Myrna, dia nggak pernah tahu loh kalau apa yang dia rasakan, dia itu kan sakit ya, sekujur tubuhnya itu sakit, itu sebenarnya karena ilmu hitam yang digunakan dengan bapaknya Myrna ini. Lalu 2 bulan kemudian Ismi dapat kabar kalau bapak dan ibunya Myrna itu cerai juga akhirnya. Tapi Ismi ini nggak tahu secara pasti gitu ya penyebab orang tuanya Myrna ini cerai karena apa. Nah tapi ada satu hal yang paling disesali dengan Ismi setelah Myrna berpulang gitu ya, yang mana di situ dia dikasih tahu nih dengan teman pacarnya yang tahu soal begituan gitu ya. Nah di situ teman pacarnya bilang sebenarnya saat Myrna ini koma di rumah sakit, nah itu sebenarnya sukmanya Myrna atau jiwanya gitu ya, itu dibawa dengan jin kiriman bapaknya ke alam lain gitu loh. Yang sebenarnya saat itu sukma atau jiwanya Myrna itu bisa diusahakan untuk dibawa kembali. Nah tapi saat itu ya Ismi ini nggak tahu dan nggak ngerti soal begituan. Jadi kalau seandainya gitu ya saat Myrna koma di rumah sakit dan Ismi ini tahu dan dia langsung bilang dengan ibunya Myrna dan ke orang-orang, mungkin aja ada orang gitu loh yang bisa ngebantuin, ada orang mungkin yang ngerti kan soal begituan. Jadi sukmanya Myrna ini bisa dibawa kembali dan Myrna bisa selamat. Harusnya begitu ya, tapi nggak tahu lah, mungkin takdir berkata lain gitu ya. Akhirnya Myrna berpulang juga ke pangkuan Tuhan. Lalu ada satu hal yang menurut aku ini paling misterius banget gitu ya, bahkan di ceritanya juga itu nggak dijelasin gitu loh. Nah itu soal si Mbak. Nah itu Mbak itu maksudnya apa gitu kan, kenapa si Mbak itu arwahnya itu bisa gentayangan, tujuannya apa, apakah masalah ini ada hubungannya gitu ya dengan Mbak ya. Aku nggak tahu, dan di ceritanya juga itu nggak dijelasin. Ya mungkin Ismi dan pacarnya dan juga teman pacarnya dan juga Myrna itu emang nggak pernah tahu gitu ya apa hubungan Mbak dengan cerita ini. Tapi yang pasti arwahnya Mbak itu emang bergentayangan saat itu di rumah Myrna. Nah jadi inilah cerita yang dialamin dengan Myrna ini, yang mana ini ceritanya emang bersumber dari catatan hariannya Myrna gitu ya, yang mana dia emang curhat dengan catatannya. Jadi di sanalah ceritanya ini dikumpulin gitu loh dengan narasumber dari cerita ini. Lalu di akhir tweetnya Rian ini juga nulis gitu ya, yang katanya silahkan ambil pelajaran dari kisah ini. Myrna udah tenang di sana, nggak perlu lagi kita menghakimi kedua orang tuanya. Ya benar juga sih. Lalu segala hal di dunia ini, apa yang menurut kita nggak mungkin, namun ternyata benar terjadi. Hanya saja kita sulit menerima setiap kejadian di luar logika karena kita nggak mengalami hal itu secara langsung. Itu menurut aku bener sih. Mungkin aja kita bilang, ya masa sih kayak gitu, masa sih kayak gitu. Mungkin kita nggak percaya gitu kan dengan apa yang dialami dengan Myrna ini. Tapi mungkin kalau kita udah ngalamin yang kayak dialami dengan Myrna Min Ahmid gitu ya, barulah kita percaya gitu ya kalau emang sesuatu di luar logika itu emang nyata adanya gitu loh. Jadi dia juga itu mengucapkan terima kasih udah mau baca kisahnya Myrna. Gue nggak tahu ini horor atau sedih. Gue harap kalian bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Tapi kalau menurut aku ya ini ceritanya emang include dua-dua sih. Horornya juga bener-bener horor menurut aku, dan sedihnya juga emang bener-bener sedih banget sih dari cerita ini. Ya semoga yang kayak dibilang dengan Rian, semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Myrna ini. Yang pasti apapun kisahnya bisa jadi asupan creepy kita kali ini. Oke lah, sampai sini aja. Thank you banget untuk kalian yang masih nonton sampai menit ini. Thank you banget. Aku Rizka Wadiono. Bye bye.